Masyarakat Republik Indonesia yang terhormat Bapak Muhaimin Iskandar. Dilanjutkan dengan pemukulan alat musik khas Banten yaitu Terbang Gede sebagai tanda peringatan Hari Pers Nasional 2026. Dan bagi penerima penghargaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Digital Ibu Mutia Hafid. Yang saya hormati Menteri Ekonomi Kreatif Pak Tengku Rifki Harsah. Yang saya hormati Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto. Yang saya hormati Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Yang saya hormati Wakil Menteri Komdigi Pak Nezar Patria. Yang saya hormati Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Puan Teo Ni Ching. Tepuk tangan untuk Wakil Menteri Malaysia. Yang saya banggakan Gubernur Banten Pak Andra Soni beserta seluruh forum pimpinan daerah. Gubernur Lampung Pak Rahmat Mirzani. Wakil Gubernur Banten. Yang saya hormati Ketua Dewan Pers Profesor Komarudin Hidayat beserta para anggota Dewan Pers. Yang saya banggakan, saya hormati Ketua Umum PWI selaku penanggung jawab Hari Pers Nasional 2026 Pak Ahmad Munir. Tepuk tangan untuk Ketua Umum PWI. Para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. Oh iya lupa, anggota DPR RI Bapak Ahmad Fauzi. Seluruh wartawan, seluruh jurnalis, seluruh aktivis media yang hadir, yang hari ini memeriahkan puncak peringatan Hari Pers Nasional. Tidak lupa para senior wartawan, banyak yang hadir di sini. Antara lain Pak Panda Nababan, usianya sudah 84 tahun. Dan para tokoh-tokoh media yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran saya atas perintah Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Beliau meminta saya untuk mewakili dan menyampaikan salam hormat kepada seluruh tamu undangan, khususnya seluruh jajaran PWI yang merayakan Hari Pers Nasional tahun 2026. Beliau sesungguhnya ingin sekali hadir, tetapi karena ada agenda bersamaan, sehingga beliau menyampaikan selamat Hari Pers Nasional tahun 2026 dan menyampaikan penghargaan apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers Indonesia atas dedikasi pengabdian untuk seluruh bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, rekan-rekan pers dan pimpinan media massa yang saya hormati. Hari ini kita hidup di sebuah zaman bergerak dengan sangat cepat. Zaman ketika dunia tidak lagi sekedar berjalan tetapi dinavigasi oleh informasi, data, dan algoritma.
Kalau dulu ada grup musik namanya Nasidaria, dalam salah satu lagunya pernah mengatakan wartawan adalah ratunya dunia, maka bisa kita katakan algoritma telah menduduki rajanya dunia. Kita hidup di dalam ruang nyata dan digital yang hampir tidak lagi memiliki batas. Begitu pula antara fakta dan rekayasa hanya terbatas sebuah benang tipis bernama verifikasi. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan hanya bisa dimiliki oleh semangat jurnalisme. Hari ini ketika setiap detik miliaran keputusan diambil oleh mesin, algoritma dan sistem kecerdasan artifisial, arah bangsa baik buruknya demokrasi tetap harus di tangan kualitas media dan pers kita. Jurnalisme tidak pernah netral dalam dampaknya. Ia menjadi suluh peradaban, menjadi motor perubahan, menjadi kekuatan yang membuka kabut yang membingungkan arah. Karena itu kepentingan bangsa tidak akan pernah lepas dari bagaimana pers bekerja, bagaimana pers menjaga nuraninya, dan bagaimana pers memaknai tanggung jawab sejarahnya. Hadirin sekalian, di tengah derasnya arus teknologi, kita harus jujur mengakui satu hal. Pers yang tidak berbasis pada kualitas dan mutu, yang hanya mengandalkan kecepatan dan kecanggihan AI akan kehilangan maknanya. Tanpa sentuhan manusia, jurnalisme berisiko kehilangan empati. Tanpa verifikasi dan etika, ia hanya dapat melahirkan berita-berita halusinasi. Dan tanpa keberpihakan pada kebenaran, ia akan menjauh dari publiknya sendiri. Disinilah peran krusial pers yang human centered menjadi amatlah sangat penting. Rakyat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi rakyat membutuhkan informasi akurat, jujur, dan membawa arah kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu terus menegaskan, jurnalisme tidak boleh kalah oleh algoritma. Perkembangan AI dan teknologi digital tidak boleh menghisap nilai-nilai jurnalisme, apalagi merusak ekonomi media massa. Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Kekuatan pers sejatinya bersumber dari daya kritis yang konstruktif. Pers yang menjunjung tinggi kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab publik. Hadirin yang saya muliakan, hari ini telah menjadi salah satu keadaan di mana Indonesia telah menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 229 juta penduduk atau sekitar 80% populasi telah terhubung dengan internet. Rata-rata masyarakat kita mengakses media sosial hampir 3 jam dalam setiap harinya. Fakta ini memberikan pesan yang sangat jelas. Masa depan ekonomi, stabilitas sosial, bahkan kohesi kebangsaan kita sangat dipengaruhi oleh sentimen media dan kualitas informasi. Karena itulah bangsa ini membutuhkan pers yang sehat dan bermartabat. Pers yang sehat bukan hanya soal kebebasan dan profesionalisme, tetapi juga tentang keberlanjutan ekosistemnya. Mendapatkan keadilan ekonomi, bisa mempertahankan konsistensi etika, dan terus menjaga kepercayaan publik. Kita pun juga harus jujur mengakui bahwa rekan-rekan pers saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di satu sisi tuntutan menghadirkan jurnalisme berkualitas semakin tinggi, di sisi yang lain persoalan insentif ekonomi dan model bisnis media masih menjadi pekerjaan besar kita. Tadi Ketua Dewan Pers mengingatkan, pemerintah akan terus berupaya menjadi bagian memberikan solusi atas dilema itu. Tantangan ini semakin kompleks
dengan disrupsi digital dan kecerdasan artifisial. Kompetisi tidak lagi hanya antar perusahaan media, tetapi antar model bisnis, antar platform, bahkan antar cara menjangkau audiens yang semakin terfragmentasi. Karena itu negara tidak akan abai. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar media massa tetap menikmati mata rantai ekonomi dengan adil, sehingga jurnalisme berkualitas dapat terus hidup menjadi suluh demokrasi dan menjaga akal sehat seluruh masyarakat bangsa kita. Pemerintah tidak akan membiarkan pers berjalan sendirian. Upaya-upaya untuk melindungi kerja-kerja pers harus terus kita perkuat bersama. Kebijakan untuk mengokohkan ekonomi media, seperti advokasi publisher right, sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju, juga harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kemajuan teknologi informasi memang membawa banyak peluang, tetapi juga menyimpan risiko besar. Banjir informasi, terutama konten-konten yang tidak berkualitas, dapat menurunkan daya nalar masyarakat yang hari ini bahkan dengan istilah baru brain rot atau istilah Jawa Timur otak bosok. Dalam situasi seperti inilah pers yang bijak justru menjadi solusi. Pers harus hadir sebagai penjernih informasi, bukan penambah kebisingan informasi. Ekosistem pers perlu didorong untuk menciptakan kehidupan informasi yang edukatif, inspiratif, dan memberdayakan. Karena itu saya dan kita semua, pemerintah dan seluruh insan pers harus terus berkolaborasi untuk terus menciptakan dan mengedukasi konten-konten sehingga program-program kita untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dapat terwujud. Termasuk program-program prioritas nasional yang terus dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh pemerintah seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa, serta program-program strategis yang dinikmati langsung oleh rakyat dan berjangka panjang bagi masa depan bangsa. Pers diharapkan memiliki peran strategis untuk menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik. Pers diharapkan harus mampu meluruskan hoaks, melawan disinformasi, dan menghadirkan informasi berbobot yang tidak hanya enak dibaca dan perlu, tetapi juga menggerakkan hati nurani masyarakat. Karena informasi yang berkualitas akan melahirkan publik yang cerdas. Publik yang cerdas akan memperkuat ekonomi yang berdaulat. Ekonomi yang berdaulat adalah menjadi fondasi bangsa yang kuat. Seperti kata tokoh pers dunia Joseph Pulitzer, republik dan media massa bisa bangkit dan jatuh bersama-sama. Maka mari kita pilih bareng-bareng jalan untuk bangkit bersama-sama. Hadirin yang saya muliakan, pada forum yang mulia ini, mari kita teguhkan kembali peran penting pers Indonesia. Setidaknya di dalam 3 hal. Pertama, sebagai sarana edukasi publik yang membumi, yang membuat masyarakat semakin cerdas, kritis, dan tergugah untuk terus produktif. Yang kedua, pers menjunjung tinggi norma dan etika di ruang digital melalui pemberitaan yang konsisten, bertanggung jawab, dan berintegritas. Ketiga, pers yang melindungi, bukan melukai, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan menghadirkan sensasi yang merusak martabat manusia harus dihentikan. Kedepan, kolaborasi antara pemerintah, industri media, dan masyarakat harus terus diperkuat. Hanya dengan kolaborasi yang sehat, transformasi digital dapat memberi manfaat nyata bagi publik kita. Adaptasi teknologi harus selalu diiringi dengan penguatan etika jurnalistik
dan berkelanjutannya industri media. Dengan ekosistem pers yang kuat dan bermartabat, kita yakin kita mampu menapaki jalan menuju kedaulatan jurnalisme dan menuju Indonesia Emas 2045. Saya dan pemerintah menyampaikan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers, kepada Dewan Pers, kepada PWI, kepada Provinsi Banten, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga puncak Hari Pers Nasional 2026 terselenggara dengan sukses dan menjadi momentum bangkitnya wartawan di seluruh tanah air kita. Selamat Hari Pers Nasional, hidup insan pers Indonesia, teruslah menjaga nurani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.